Video ini dibuat oleh Tara Kinanti dari kelas 11 IPS 4 dari SMA Negeri 96 Jakarta. Integrasi sosial. Pada dasarnya, integrasi sosial terdiri atas dua kata, yaitu integrasi dan sosial. Integrasi berasal dari bahasa Inggris yang berarti bahwa penyatuan atau pembauran. Sedangkan sosial memiliki arti kebersamaan. Jadi, integrasi sosial adalah pembauran sesuatu yang tertentu hingga menjadi kesatuan yang utuh dan bulat. Integrasi sosial dapat terjadi karena adanya homogenitas kelompok, besar kecilnya kelompok, mobilitas geografis, dan efektivitas komunikasi. Ketika sedang melakukan integrasi sosial, ada beberapa proses yang terkadang tidak kita sadari. Apa saja ya prosesnya? Yang pertama ada asimilasi, yaitu pembauran dua belah pihak yang berbeda, namun menghilangkan identitas sebelumnya dan menghasilkan kebudayaan yang baru. Yang kedua ada akulturasi. Akulturasi adalah pembauran dua belah pihak yang berbeda, yang dimana tidak menghilangkan identitas sebelumnya. Ketiga ada akomodasi. Akomodasi adalah proses untuk menyesuaikan diri dengan berbagai perbedaan yang terjadi di lingkungan sekitar. Berbicara mengenai lingkungan sekitar, saat ini lingkungan sekitar kita mengalami banyak fenomena-fenomena tak terduga yang terjadi di seluruh belahan dunia. Salah satunya mengenai coronavirus atau COVID-19. Saat ini jumlah kasus coronavirus di seluruh dunia termasuk Indonesia kurang lebih sudah mencapai jutaan kasus meliputi ratusan negara. Melihat jumlah kasus yang sudah mencapai angka jutaan, kira-kira seberapa bahaya ya virus corona ini? Secara singkatnya, virus corona ini sangat berbahaya loh, karena sampai saat ini masih belum ada kepastian mengenai vaksin untuk virus ini. Padahal virus ini semakin merebak dan merajalela. Dengan kata lain, virus ini adalah parasit bagi tubuh kita. Mereka masuk ke pernapasan kita hingga menyebabkan radang paru-paru yang bahkan paling parahnya menyebabkan kematian bagi orang-orang yang memang sebelumnya menderita penyakit lainnya. Tapi sebenarnya dari mana sih virus ini datang? Pada awalnya virus ini ditemukan di Wuhan, Cina, dan dipercaya penularannya berasal dari hewan-hewan liar. Lalu virus ini hinggap ke manusia dan kini penyebarannya sudah dari manusia ke manusia lainnya. Penyebarannya pun sesimpel dari batuk, bersin, atau kontak fisik dengan penderita. Namun, walaupun seperti itu, tetap saja kita harus mencegah dan ikut untuk melawannya. Lalu, bagaimana caranya? Caranya sih sama saja seperti berlindung dari virus biasa. Rajin cuci tangan, tutup area mulut sewaktu batuk dan bersin, gunakan selalu masker, dan tetap jaga jarak aman minimal 2 meter. Nah, tadi kan sudah sempat membahas mengenai integrasi sosial dan COVID-19. Kira-kira apa ya hubungan antara keduanya? Seperti yang kita ketahui, kita sedang berada di tengah pandemi wabah COVID-19. Namun, integrasi sosial dalam masyarakat masih tetap terlaksana loh, walaupun tidak maksimal. Seperti contoh, seluruh masyarakat Indonesia bersatu untuk ikut melawan pandemi wabah COVID-19 ini dengan cara di rumah saja. Karena dengan di rumah saja, kita dapat membantu pemutusan mata rantai COVID-19. Selain itu, terjadinya pembentukan suatu komunitas untuk bisa membantu perekonomian masyarakat yang terkena dampak dari COVID-19 ini. Tapi, di sisi lain, dengan adanya wabah ini, para perawat yang tinggal di sekitar masyarakat harus terpaksa diusir dari tempat tinggalnya. Contoh inilah yang membuat integrasi sosial menjadi melemah. Oleh karena itu, sebagai masyarakat Indonesia, hendaknya kita harus tetap menjaga integrasi sosial walaupun di tengah pandemi ini, agar Bhinneka Tunggal Ika tetap terjaga harmonis.